Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arben Ali Pritama dengan NPM 215506113. Jadi, di sini saya akan membahas tentang percobaan 2 dari praktikum sistem operasi yang berjudul adalah algoritma penjadwalan. Jadi, saya akan menjelaskan 2 dari 3 metode. Yang pertama itu ada metode first come first served scheduling atau FCFS yang akan saya jelaskan terpisah. Kemudian yang kedua itu adalah shortest job first scheduling atau SJF. Yang ketiga adalah round robin scheduling. Yang pertama ini adalah shortest job first scheduling. Pada SJF ini proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Jadi ketika CPU-nya itu prosesnya itu memiliki burst time yang paling kecil, maka dia akan dilayani terlebih dahulu daripada yang mempunyai burst time yang paling besar. Pada penjadwalan ini terdapat dua skema, yaitu non-preemptive. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU berselesai. Kemudian ada yang preemptive. Jika proses baru datang, dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses ini ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Skema ini disebut dengan shortest remaining time first atau SRTF. Jadi SJF ini adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Baik, langsung saja untuk pencobaannya. Di sini kita memerlukan CPU simulator untuk bisa menjalankan programnya. Jadi jika sudah terbuka seperti ini, maka kita akan masuk ke menu compiler. Nah, di sini saya sudah menyiapkan code-nya. Kita paste saja code-nya. Dan di sini kita kasih judul untuk SJF. Nah, jika sudah, kita akan ke menu compile dan akan mengcompile dari kode ini. Jika sudah di-compile, maka akan load in memory. Jika sudah sukses, kita ke OS-nya. Kemudian di sini kita akan memakai metode sort job first atau SJF. Nah, untuk prosesnya ini, untuk P1-nya ini kita kasih priority-nya 3 dengan pace-nya 1. Kemudian kita akan mengasih delay pada P1 ini dengan besarnya 7 saja. Untuk P1 ini kita buat 7, kita akan create new. Kemudian untuk P2-nya itu kita kasih 12, create new. Kemudian yang ketiganya itu kita akan kasih delay 20 detik. Nah, jika sudah di sini, maka untuk SJF ini memerlukan CPU speed yang maksimal agar prosesnya itu bisa berjalan juga maksimal. Kita langsung start saja. Maka kita akan bisa melihat frame-nya di sini, di mana yang pertama itu akan dijalankan burst time-nya yang paling kecil, yaitu SJF yang 1, kemudian SJF yang kedua, kemudian SJF yang ketiganya baru akan diproses ketika delay-nya sudah habis. Nah, di sini yang tiganya sudah diproses. Nah, jika sudah, kita bisa melihat dari view log-nya, yang dimana di sini untuk P1-nya ini untuk elapsed time-nya itu adalah 0,4 atau 0,3,629. Untuk rata-rata tunggu waktunya itu adalah 0,04 second. Kemudian untuk rata-rata burst periodnya itu 95, tick count-nya yaitu 95 juga. Kemudian untuk P2-nya itu elapsed time-nya itu ada 0,583, kemudian rata-rata waktunya itu adalah 0,03, kemudian average burst periodenya itu 95 dan tick count-nya itu 95. Kemudian untuk P3-nya itu sendiri elapsed time-nya itu 0,565, kemudian rata-rata waktu tunggunya itu 0,1 second. Kemudian rata-rata burst periodenya itu ada 95 dan tick count-nya itu adalah 95. Jadi rata-rata proses dari waktu tunggunya itu adalah 0,06 second.
Baik, itu saja untuk SJF-nya. Sekarang kita kembali. Di sini kita akan remove dulu programnya. Sebentar. Nah, kemudian kita akan membahas tentang round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma round robin scheduling ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptif. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses, biasanya 1 sampai 100 milidetik. Jadi setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum. Dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor yang ready di queue. CPU kemudian akan menjalankan proses berikutnya. Untuk penjabarannya kita langsung saja ke CPU simulatornya. Seperti yang pertama tadi kita ke menu compiler. Nah, di sini kodenya sama saja, hanya saja kita programnya kita ubah menjadi round robin. Round robin. Jika sudah kita compile. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita lanjut ke load in memory. Prosesnya sudah sukses, kemudian kita langsung ke OS-nya saja. Lognya ini kita clear dulu. Nah, prosesnya sudah masuk ke program list. Untuk yang P1-nya itu kita kasih delay. Kita kasih delay lagi, kasih delaynya itu 7. Kemudian program 2-nya itu kita kasih delay 12. Dan yang 3-nya itu akan kita kasih delay 5. Dan kita pilih metode round robin. Di sini saya ticksnya saya gunakan 10 dengan 0,2 second. Kemudian jika sudah kita langsung saja dengan CPU speed fast dan kita start. Kita lihat di sini progresnya. Yang pertama ini akan dijalankan terlebih dahulu. Akan terus berjalan sampai prosesnya selesai. Kemudian kita close. Kita view dari lognya. Di sini terdapat new scheduler session start, di mana P3 ini akan meload dari queue memori 1 dengan priority-nya itu ketiga. Kemudian P3 ini akan di move dari ready untuk dijalankan ke stage dari CPU 0. Langsung saja ke start for prosesnya. Yang dari P3 ini ada rata-rata tunggunya itu adalah 0,63 second dengan rata-rata burst periodenya itu adalah 11 dengan tick count-nya itu sebesar 95. Kemudian untuk P1-nya sendiri itu
rata-rata waktu tunggunya itu adalah 65 second juga, kemudian rata-rata burst periodenya itu adalah 9 dan tick count-nya itu adalah 95. Kemudian untuk P2-nya, P2 ini waktu tunggunya itu adalah 83, kemudian burst periodenya 0,83, nah, kemudian rata-rata burst periodenya itu adalah 19 dan tick count-nya adalah 95. Jadi rata-rata proses waktunya itu adalah 2,85 second. Dapat diketahui di sini yang di proses pertama sekali, yang di proses pertama itu adalah yang P3, di mana P3 ini waktunya itu lebih kecil, maka dia akan diproses terlebih dahulu, kemudian barulah di P1 dan lanjut ke P2. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.